Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan Azhar. Kali ini kita bakal mengulang lagi tutorial 360 panorama yang dulu pernah dibuat. Kan teknologi sekarang sudah berkembang dan alatnya pun sudah sedikit lebih mudah. Jadi kayaknya perlu bikin tutorial yang lebih baru, yang lebih up to date. Di sini kita bakal menggunakan Phantom untuk bikin 360 panorama. Jadi disarankan terbangnya di angin yang sangat-sangat minimal. Kalau misalnya kita pakai Inspire kan kameranya bisa gerak dan pesawatnya bisa tetap stabil, sementara kalau Phantom mesti muter sama pesawatnya, dan kalau anginnya lagi kurang bersahabat muternya bisa nggak stabil, jadi posisinya berubah, dan kalau posisinya berubah nanti stitchingnya agak lebih susah pas lagi di komputer. Jadi kayak sekarang nih, angin di sini cukup bersahabat, cahayanya ya walaupun bukan golden hour dan nggak ada matahari tapi lumayan lah ya buat tutorial ini. Oke, yang pertama itu adalah kita ngeset kamera. Kita set kameranya di foto, lalu kita pastikan dia mode fotonya adalah auto exposure bracketing. Auto exposure bracketing ini adalah supaya hasil foto kita jadi HDR nantinya. HDR sok keren banget ya. HDR gitu, HDR ya. High Dynamic Range gitu. Untuk lebih jelasnya soal auto exposure bracketing atau HDR ini, Azhar punya tutorial lain yang bisa diikutin lagi ya. Tapi intinya kita coba ngambil auto exposure bracketing dan kita ngambil di 5 supaya exposure-nya agak ekstrim. Lalu kalau kita ngomongin image ratio, kita cari yang paling lebar nih dari DJI ini. Kebetulan di Phantom 4 yang ini, yang 32 ini aspek rasio 32 ini yang paling luas. Jadi kita pakai semua sensor sebisa mungkin ya. Habis itu image format. Untuk image format kita pakai JPEG aja. Maksudnya kalau pengen lebih bagus mungkin pakai RAW. Cuman untuk keperluan tutorial ini dan supaya lebih ringan prosesnya dan segala macam, selama ini Azhar banyak sukses juga pakai JPEG. Oke, jadi ceritanya gini, dulu banget Azhar suka pakai RAW. Jadi kalau foto di RAW terus kita ngedit sampai maksimal. Sejak tahun lalu Azhar coba eksperimen dengan JPEG dan RAW, di mana RAW-nya untuk backup, lalu JPEG-nya yang diproses, dan ternyata baik-baik aja tuh. Maksudnya ya mungkin tidak sebagus RAW, tapi cukup kok selama ini. Kayaknya nggak banyak yang komplain juga, atau mungkin orang juga nggak tahu bahwa syutingnya nggak RAW. Moving on, image format JPEG white balance sebenarnya ini harus tergantung situasi. Cuman kalau selama ini sih Azhar di Sunny juga cukup happy lah ya, dia agak semi netral gitu, terutama untuk landscape gini. Kalau untuk style kayaknya di standar aja udah cukup, kecuali punya setting sendiri yang memang sudah biasa doyannya bagaimana. Terus kalau color juga di non aja. Kira-kira begitu aja untuk exposure. Untuk exposure kita mainnya di auto aja. ISO 100 sebisa mungkin, jangan di auto. Lalu aperture, kalau aperture itu kan angkanya semakin besar, dari misalnya dari 5 meter sampai 100 meter itu masih fokus gitu. Dan kita prefer pakai yang aperture-nya kecil alias angkanya besar. Tapi lihat juga kondisi cahaya karena kadang tidak mendukung. Preferably di 8, aperture 8 itu mungkin yang cukup ideal. Kalau bisa sampai 11 atau bahkan lebih sebenarnya lebih bagus. Kalau udah di bawah 5,6 agak hati-hati ya, takutnya yang bagian jauh jadi nggak fokus. Kalau misalnya pakai Phantom 3 atau pakai Phantom 4 yang aperture-nya fix, itu udah di set dari kameranya, insya Allah fokus dari 2 meter sampai infinity itu sudah di setting untuk fokus. Jadi memang nggak ada. Sementara kalau mainnya dengan Phantom 4 Pro atau dengan kamera X5 atau apa, ya antara 5,6 ke atas lah yang amannya ya. Kayaknya sudah siap kita terbangin ya. Satu hal tentang nerbangin adalah sebisa mungkin demi keamanan, take off landing itu pesawat nose out, alias pesawatnya menghadap ke sana. Oke, jadi kita langsung balikin pesawatnya madep ke sana untuk take off. Ada kompas interference karena di bawahnya ada di bawah pesawat nih, di tembok ini ada besi-besi, tulang-tulang beton.
Oke, pesawatnya udah take off dan sekarang kita akan terbang menuju tempat yang ceritanya kita inginkan buat ngambil panorama. Bisa dilihat walaupun anginnya lagi santai, si pesawatnya tetap agak naik turun sedikit. Mungkin karena suhu dan tekanan udara ya. Habis hujan soalnya. Jadi barometernya agak bingung. But anyway, yuk kita langsung bergerak ke posisi yang kita inginkan. Mungkin kita dari poinnya di sini aja agak random. Oke, anggap saja ini syuting awalan kita. Kita ambilin fokus dulu, pastiin fokus. Kita ambilnya dekat ke horizon dulu, sekira segini. Jadi horizonnya agak ketutup dikit. Terus kita snap ambil gambarnya. Karena kita ngambilnya manual, kita perhatiin nih, misalnya di sebelah kanan sini nih yang ditandain fokus, itu kan ujungnya. Nah, kita tinggal nge-yaw sampai kira-kira si benda itu tadi ada di sekitar sini. Biar overlapnya makin banyak makin bagus sebetulnya. Oke, kita hajar lagi, ambil satu lagi. Sekarang kita perhatiin si rumah ini yang merah supaya posisinya sampai di sini. Oke, kita putar lagi. Anginnya mulai agak kenceng karena habis hujan. Kita sikat lagi. Lalu seperti biasa, barang yang ini kita pindahin ke sini. Oke, kita putar lagi. Oke, ambil. Terus yang ini tandain ya, ingat-ingat bendanya tuh yang oranye. Sampai sini. Kalau kelebihan kita putar balik, nggak masalah. Oke, ambil gambarnya. Kita ingetin rumah yang kuning ini, yang ini ada di sini. Siapin, lalu kita putar. Terus snap. Ada satu lagi dengan exposure gini, supaya nggak naik turun exposure-nya, disarankan untuk pencet auto exposure lock. Jadi AE yang lock ini kita kunci supaya dia nggak jadi gelap, jadi terang sendiri. Nanti pusing editnya. Oke, sekarang kita lihat pohon yang kanan ini, kita pindahin ke sini ya. Diyaw aja. Oke, lalu sikat. Oke, kayaknya ini udah sama dengan frame pertama tadi. Frame yang pertama tadi itu kalau nggak salah di sini. Jadi udah lumayan tuh kena overlapnya ya. Oke, setelah semua dapat yang itu, kita tundukin, jangan lupa ini yang bawah sini kita taruh ke sini. Oke. Oke, kira-kira segini. Ya, cukup lah. Oke. Kita ambil gambarnya. Lalu kita putar lagi kayak tadi. Benda ini kita pindahin sini. Kita pindahin ke sini. Nyot. Ini anginnya sudah mulai membesar, jadi kemungkinan nanti kita bakal ada beberapa isu atau beberapa masalah pas lagi ngeditnya. Karena pesawatnya berpindah posisi kemungkinan. Dari tadi udah naik turun tuh kelihatannya. Oke, kita putar lagi. Kalau kita pakai pesawat yang kameranya bisa muter, kayak Inspire gitu, panoramanya akan lebih diem walaupun anginnya kencang. Karena pesawatnya tidak usah gerak. Sementara ini kan kita harus gerakin pesawatnya nih, jadi lumayan stres. Terus kita tunduk lagi nih, bawahnya belum dapat. Kita ingat-ingat posisinya yang tadi. Oke, foto. Kita putar. Ini adalah titik yang paling bawah dari pesawat, yang tepat di bawah pesawat. Namanya adalah titik nadir. Ini kalau ada cerita-cerita gitu dulu ya. Wah. Titik nadir itu adalah titik paling rendah. Sementara yang paling tinggi itu adalah titik zenith. Dan kalau untuk kalau pakai pesawat Phantom, kita nggak akan bisa dapat zenithnya karena kehalangan sama body. Oke, ini udah diambil ya. Kita putar. Habis itu kita sekarang coba ambil langitnya. Kalau tadi kita ngambilnya segini, di mana si horizonnya sedikit banget. Sekarang kita pengen ngambil gambar langit nih. Jadi kita pasin aja segini. Set, sampai daratnya yang kelihatan sedikit. Oke, kita hajar. Ingat-ingat ya, bentuk awan suka agak beda. Terus kita muter juga nih. Oke. Jangan sampai kelewat, karena kalau kelewat nanti ada yang bolong. Tapi kalau kebanyakan juga gambarnya nanti capek pas stitchingnya.
Jadi nanti juga udah kebiasaan, bakalan tahu seberapa banyak yang cukup, seberapa banyak yang kurang buat overlap ini. Jangan lupa trial and error itu paling penting. Jadi terus-terusan nyoba, terus-terusan salah, jangan juga ya. Terus-terusan nyoba dan belajar dari kesalahan gitu, maksudnya trial and error. Dan kita ratain lagi kameranya. Oke. Begitu aja kira-kira buat ngambil panorama. Sekarang kita menuju arah pulang. Habis itu kita stitching di komputer. Oke, nah ini adalah balkon belakang rumah Azhar. Rumah kontrakan maksudnya. Seperti biasa, untuk keamanan, pesawat posisi nose out alias hidungnya menghadap ke sana. Oh. Oke, sekarang kita udah landing dengan selamat. Kita ambil gambarnya dari kamera, terus kita proses di komputer ya. Kok masih ada? Ini gimana sih caranya? So, ada Miki. Ini Miki, dia desainer dan dia melapak di rumah gajah. Bahasa Inggrisnya melapak, oke. Just so, that's it. Capek anjir ngomong Inggris. Baik aja. Cabut anunya, cabut.